Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wa hurmatal mu'minin rahimakumullah. Bahwasanya pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas kelanjutan tentang pelajaran fikih kita dalam kitab Fathul Qorib. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang sholat-sholat yang disunnahkan. Wassalawatul masnunatu. Ulamnya tak boleh panjang ya. Wassalawatul masnunatu. Adapun sholat-sholat yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW, khamsun adalah 5. Jadi sholat sunnah itu dikelompokkan oleh Rasulullah SAW ke dalam 5 bagian. Pertama al-Idani, yaitu sholat 2 hari raya. Sholat 2 hari raya ini yaitu sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Sholat Idul Fitri ini dikerjakan pada tanggal 1 Syawal, sedangkan sholat Idul Adha ini dikerjakan pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Sholat Id atau sholat hari raya ini sama seperti dengan sholat Jumat, yang dimana dikerjakannya 2 rakaat dan ada khutbahnya. Yang menjadi pembeda antara sholat Id, baik Idul Fitri dan Idul Adha itu bersama dengan sholat Jumat, perbedaannya apa? Kalau sholat Idul Fitri, sholat dulu baru khutbah. Sholat Idul Adha juga begitu, sholat dulu baru khutbah. Sedangkan sholat Jumat itu khutbah dulu baru sholat. Kenapa terbalik demikian? Karena ingin menunjukkan bahwasanya sholat Idul Fitri dan Idul Adha, baik sholatnya ataupun khutbahnya pada posisi sunnah. Jadi sholatnya sunnah, khutbahnya juga sunnah. Tapi walaupun sunnah, khutbahnya itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa ditolak. Kalau mau sempurna, maka sholat Id harus bersamaan dengan mendengarkan khutbah. Jangan ditinggal. Kadang ibu-ibu, bapak-bapak, khutbahnya lama, ulang. Salah itu, dengerin. Mau lama kayak mau sebentar kayak dengerin. Lebaran juga nggak punya rendang kita makan. Lebaran juga nggak punya sempurna, dengerin. Sunnah, berpahala. Bapak kalau dikasih insentif sama Allah, senang apa enggak? Kalau bohong, buktinya kalau giliran sholat sunnah pada pulang. Dikasih insentif sama Allah harusnya senang. Ini gambar dikasih insentif itu begini. Bapak kerja dari jam 7 pagi sampai jam 4, 8 jam lah ya, 8 jam. Dibayar sama bosnya itu, diakumulasi gitu ya. 1 bulan dibayar UMR 5 juta rupiah. Selama 1 bulan tuh sebenarnya karena upah minimum regional kita miskin itu Pak. 5 juta dibagi 30 hari ya. Dibagi 30 dibagi 8. 8 itu 8 jam kita kerja kan. Miskin apa kaya tuh kita? Miskin. Makanya dagang baru mau kaya. Tuh itu kan begitu. 5 juta dibagi 30 dibagi 8. 8 itu dari mana? Jamnya. Itu kalau menurut berapa kira-kira itu dapatnya Pak? Berapa? 20.000. Lebih sedikit lah.
Lebih sedikit 21 per 22 gitu. Itulah itu. Kalau pintar matematiknya. Kalau saya kurang cerdas. Miskin. Kenapa? Karena menurut Profesor Sayogyo, ahli sosiolog itu, orang yang dikategorikan miskin itu adalah orang yang berpenghasilan kurang dari 30.000 sehari. Berarti kita miskin apa ya? Miskin. Karena kurang dari 30. Nah, bapak dikasih insentif sama bosnya. PNT, kalau kerja kan di sini 7 sampai jam 8, tambahin jam 4, 5, 6, 7, 8. Jam 8 boleh pulang 4 jam. Nanti di akhir bulan yang biasanya 5 juta nanti dia tambahin jadi 9 juta. 4 juta tuh bonusnya 1 bulan. Mau apa enggak? Kira-kira mau apa enggak kerja begini? Mau. Bohong kalau enggak mau itu. Hampir 1 gaji itu. Oh, enggak, kira-kira dijawab jujur. Itu dikasih insentif sama siapa? Bos. Sekarang dikasih insentif sama Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kerjakan sholat wajib karena akan mendapatkan pahala. Di luar sholat wajib ada sholat-sholat yang mengandung pahala kalau kita kerjakan di luar sholat wajib, namanya sholat sunnah. Banyak kerjain apa ditinggalin? Nah, ini ada yang misalnya dikerjain, misalnya tinggalin. Kalau gak ngerjain. Dikerjain apa ditinggalkan? Padahal yang namanya sholat wajib itu disebut roksul mal. Roksul mal itu adalah harta pokok. Harta pokok. Bapak kalau mau dagang harus punya modal. Ya, bapak kalau mau kerja harus punya modal. Gak mungkin bapak datang ke tempat pekerjaan bapak jalan kaki, kan butuh ongkos, butuh makan siang, butuh sesuatu yang harus kita siapkan. Itu namanya roksul mal, harta pokok. Harta wajib yang kita harus punya. Nah, sedangkan sholat sunnah itu disebut ar-ribhu, yaitu bati, kelebihan yang Allah sodorkan kepada kita. Mau diambil silakan, maka pahalanya akan berlipat ganda. Kalau ada ambil juga nggak apa-apa. Tapi kalau Allah sudah ngasih ribhun, ngasih keuntungan, memberikan sesuatu yang kita nggak punya, menjadi punya, yang tadinya kurang jadi bertambah, kok nggak kita ambil, namanya kebodohan yang nyata. Kenapa saya katakan kebodohan yang nyata? Oh, dikasih insentif, oh nggak mau. Bapak kalau dikasih insentif sama Allah, bunyi ambil. Ayo rumah minimal 2 rakaat kata Rasulullah. Bagusnya, afdalnya 4 rakaat. Jangan 2 rakaat, ambil 12. Kenapa? Maka aksaru fi'lan kanu aksaru fadlan. Yang banyak pekerjaannya banyak untungnya. Bapak kalau banyak kerjanya banyak untungnya kan ya? Bapak kerja bangunan, harusnya libur, bapak nggak libur, dapat nggak keuntungan? Dapat. Kenapa nggak dimanfaatkan? Sholat juga begitu, ibadah juga begitu. Kita disuruh melaksanakan sholat masnunah, sholat sunnah, maka pada posisi tersebut kita sebenarnya lagi dicetak sama Allah, lagi diberikan insentif sama Allah, kok bilang nggak bisa? Nah, ini kacau. Nah, al-Id itu adalah sholat-sholat sunnah yang dimana sholat Idul Fitri dan Idul Adha ini ada sholatnya, ada khutbahnya. Itu. Cuman khutbahnya Idul Fitri dan Idul Adha ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Berarti kalau nggak mendengarkan khutbah ya nggak apa-apa. Berarti sholat dulu, habis sholat pulang nggak apa-apa sebenarnya, nggak ada masalah. Kan itu cuman dikasih keuntungan kok nggak mau. Khutbahnya juga dengarkan ini Pak, jangan sampai ngawur. Khutbah Idul Fitri dan Idul Adha sama dengan khutbah Jumat, sama. Berarti kalau khutbah Jumat 2 kali. Khutbah pertama, setelah khutbah pertama lalu duduk, lalu naik lagi khutbah kedua. Begitu pula sholat Id, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha. Idul Fitri dan Idul Adha khutbahnya juga 2 kali. Di sini udah mulai. Udah Ustaz, kalau sholat sunnah Idul Fitri dan Idul Adha khutbahnya sekali aja. Lah, dari mana jalannya?
khutbah itu 2 kali ajaran Rasul. Nggak boleh, 1 khutbah itu nggak boleh. Nah, di antara 2 khutbah itu disela-selai atau dibedai dengan duduk. Habis khutbah, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Duduk sunnah. Habis sunnah baru naik lagi. Itu khutbah kedua. Baik Idul Fitri ataupun Idul Adha, baik juga sholat Jumat. Yang membedakan secara hukum bahwasanya Idul Fitri dan Idul Adha khutbahnya sunnah, sholat Jumat khutbahnya wajib. Diketahui dari mana itu sunnah, khutbahnya itu sunnah, karena sholatnya duluan. Sholat Idul Fitri duluan sholatnya Pak. Itu menandakan khutbahnya sunnah. Kalau khutbah sholat Jumat, khutbah dulu baru sholat, berarti menunjukkan khutbahnya wajib. Kenapa? Karena orang harus mendengarkan Jumat itu khutbahnya, baru sholat. Jadi kalau ada orang datang, tiba-tiba khutbah habis, langsung sholat, menurut satu catatan imam itu nggak sah. Dia harus dengerin khutbah. Minimal akan wasiat takwa, karena khutbah itu Jumat itu wajib, bukan sunnah. Yang udah datang aja kadang-kadang nggak dengerin. Saya kan tukang khutbah Pak. Saya itu tahun ini dan tahun yang lalu juga sama. Itu kalau khutbah Jumat itu penuh. Dalam artian penuh itu setiap minggu itu pasti ada. Bahkan karena kami buat 3 tempat, saya nggak sanggup kalau dalam itu. Penuh itu dari mulai Januari sampai Desember. Itu kalau saya khutbah nggak di mana. Pasti 99,99 molor. Benar apa betul? Betul. Nah, karena aku bingung saya. Aduh, Pak, dengerin pakai kuping nih. Oh, salah, belum ngaji Pak, salah terus. Khutbah Jumat itu mendengar Rasulullah kalau khutbah ikhmarat wajibu, mukanya merah. Di samping mukanya merah, Rasulullah SAW kalau khutbah itu berakhir bersemangat. Kenapa? Yang disampaikan kalamullah. Sahabat Rasulullah kalau dengar kalamullah, kalau dengar Al-Quran, itu hatinya khurrat sujadah. Hatinya itu ciut, pengen dengerin nasihat. Bahasa ciut berarti apa? Menerima nasihat itu terbuka hatinya, sehingga dia pengen dengar. Dan itu paling enak dengerin baca Al-Quran. Rasulullah itu hebatnya luar biasa. Dapat wahyu saja, kalau lagi musim dingin, lagi pagi hari, keringetan Rasulullah. Keringetan. Kenapa keringetan? Karena berat terima wahyu. Kalau lagi naik kendaraan, naik unta, ambles. Kalau mobil sifatnya ambles gitu. Saking beratnya wahyu. Bahkan dalam Al-Quran coba dengarkan. Lau anzalna hadzal Qur'an gimana? Ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Kalau orang berpikir, kalau Al-Quran ditaruh di atas gunung meledak, khashi'an mutasaddian min khasyatillah, karena takut sama Allah, takut sama ayat Al-Quran, merasa belum pantas diturunin ayat Al-Quran. Terus sahabat Rasulullah dapat Al-Quran merinding, pengen dengerin. Rasulullah kalau pagi keringetan, kalau dalam kondisi naik kendaraannya ambles, kalau udah lagi diturunin Al-Quran. Umat yang aku, saya mau umat Nabi Muhammad SAW dengar Al-Quran tiap Jumat, ya. Saya coba ini. Ayat Al-Quran itu buat apa, Pak? Jangan-jangan ayat Al-Quran itu cuma buat kalau ada orang kesurupan. Ada kesurupan dibacain ayat kursi. Jangan begitu. Ini Al-Quran ini dibaca, diterjemahkan artinya. Jangan cuma nggak dibaca. Kalau datang Ramadan, baru kalau orang soleh, mana bawa Quran.
Udah tahu berapa kali? Nanya nih hatam terus. Wah iya. Coba lihat di bulan Ramadan. Ya memang Ramadan itu bulan Al-Quran bagus. Tapi di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan coba lihat pegang bulan apa kira-kira? Bapak dari bulan Ramadan sampai sekarang udah ada yang hatam. Amin sama kali. Katim. Mau yang hatam? Ada, belum sekarang ada. Ada ya? Alhamdulillah. Kang Agus? Belum. Masih tebal ya? Baru setengah. Om Hadi? Belum. Al-Quran itu kan punya kita. Masa kalau dibaca? Baca berapa? Atam belum? Bacanya di mana? Di tahlilan, Ustaz. Apa yang dibaca? Alif Lam Mim, ayat kursi, sama lillahi ma bisamawati. Kalau lagi megang Yasin, baca Yasin. Cuma segitu. Aduh, pengen masuk surga yang kayak begini. Allah. Saya kira-kira sebulan sekali hatam Quran. Hah? Sebulan sekali hatam Quran. Enggak sanggup. Sebulan sekali. Masya Allah. Pada satu keuntungan yang Allah berikan kepada kita. Satu keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Kalau yang hadiran aja nggak baca, apa orang Nasrani yang baca Pak? Mungkin orang Nasrani baca? Mungkin. Ya Budi baca nggak kira-kira? Udah. Budis? Yang diharapkan membaca kita, kok kita nggak baca? Al-Quran itu baca Alif Lam Mim 3 huruf tuh. Alifnya itu diganjar pahala 17 kali. Lamnya 17, Mimnya 17. 17 kali 3 berapa Pak? Hah? 50 Jadi baca Alif Lam Mim aja 51 dikasih sama Allah. Kayak satu-satu baca tuh. Gak usah banyak-banyak. Allah tahu ngerti sama kita. Gak usah satu ayat, gak usah satu juz, gak usah. Habis kalau satu juz itu ya kiamat. Kalau satu juz, sehari satu ayat saja. Satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Shadaqallahul Azim. Main pergi nggak apa-apa. Tapi jadwalkan. Satu hari satu. Besoknya Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dapat 2 ayat. Udah, subhanallah aja udah. Mau sebanyak-banyak. Besoknya 1 ayat terus. Nanti butuh khatam itu 6.666 hari. Kalau khatam. Tadi disuruh ngatamin di sebulan berhatam 6.666 kelamaan. Nih Pak, kata Rasulullah nih ya, sampai Rasulullah SAW. Rasulullah ngomong begini nih. Khairul a'mal, sebaik-baiknya ibadah, adwamuha wa in qalla, sedikit tapi lumintu. Nah, orang Jawa masih nanti itu mengalir terus. Istiqomah itu bahasa orang Arab, bahasa orang Rembang saya itu lumintu. Lumintu itu apa? Continue itu apa? Terus menerus. Tapi sedikit. Satu hari. Gak apa-apa satu hari satu ayat. Gak apa-apa. Tapi pasti. Maka kita akan sampai pada tujuan. Tujuan kita apa? Menghatamkan Al-Quran. Ketimbang kita gayanya sih baca 1 juz. Wah, saya hari ini harus 1 juz. Habis itu selesai. Ditutup 3 tahun baru buang-buang. Dari situ mendingan 1 ayat 1 hari, tapi terus adwamuha wa inqulna, dawam, tumanina, istiqomah, walaupun cuma 1 ayat, walaupun sedikit. Ngaji ini kayak gitu nih.
Gak usah lama-lama, seminggu full dulu sholat dulu, gak usah. So jago amat, kami satu minggu full. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu full ngaji. Habis itu gak ngaji lagi 5 tahun. Bahkan udah pensiun, kenapa? Udah seminggu saya ngaji. Hebat. Lebih baik seminggu sekali setengah jam, 40 menit lah, antara maghrib sampai isya. Tapi terus menerus. Ini lebih dicintai. Ahabbul a'mal ilallah aqwamuha wa iqalla. Sedikit amal kita tapi lumintu, tapi continue, tapi terus menerus, tapi istiqomah, dicintai ketimbang banyak tapi tidak menyentuh. Khutbah Jumat itu, khutbah Idul Fitri itu, balik lagi, khutbah Idul Fitri itu 2 khutbah, bukan 1 khutbah. Ya, coba Bapak lihat. Jadi sholat Id baik Idul Fitri atau Idul Adha itu harusnya persis sama seperti sholat Jumat. Cuman perbedaannya, kalau sholat Idul Fitri dan Idul Adha sebelum bacaan memuji Allah dikasih takbir. Kalau takbir pada khutbah pertama 9 kali, takbir kedua pada khutbah kedua maka 6 kali. Saya bukan bicara sholatnya, saya bicara khutbahnya. Misalnya contohnya gini, Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Baru Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi hadana bidinil Islam. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من شدة يوم الزحام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله شهادة تكفر الذنوب والآثام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين نالوا المرتبة العليا والمنزلة القصوى أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Dan pokoknya segitu. Baca ayat. Qala Allah Ta'ala fi muhkam kitabih a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Udah selesai khutbah. Terima Allah. Cepat khutbah itu banget. Walau khutbah itu berdalam amat. Khutbah itu yang penting rukunnya terpenuhi selesai. Paham ya? Ada rukunnya selesai. Jadi rukunnya terpenuhi selesai. Adapun kalau setelah amma ba'd itu khutbah atau imam atau khatib itu melakukan memberikan wawasannya apa misalkan harus begini meneladani Nabi Ibrahim, hikmah Idul Fitri, dia ngomong panjang itu pakai sebuah khutbah itu cuma wawasan, ditinggalin juga nggak apa-apa. Makanya kalau ada khotibnya ternyata nggak datang, naik ke aku langsung, udah saya aja. Gampang ngomongnya cuma 5. Alhamdulillah, baca sholawat, memuji Allah ya, memuji Allah, baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, lalu membaca ayat, kan gitu ya. Habis membaca ayat, baca sholawat, lalu berdoa untuk umat muslimin wal muslimin. Udah, terpenuhi, selesai. Makanya kalau di Jawa itu di saya ngomong 13 tahun itu khutbah itu 2 kali khutbah Jumat nggak sampai 5 menit. Dulu mungkin Bapak masih ngalamin dari waktu zamannya dia ngalamin kan? Itu dia istiqomah tuh. Sholat kan dulu masih belum terlalu banyak gitu ya Pak ya. Sholatnya harus istiqomah tuh. Kalau Haji Harun gimana? Kalau Haji Harun khutbah itu paling top 5 menit buat khutbah. Belum pakai bahasa Arab aja yang dibaca. Dan khutbahnya tiap Jumat itu aja. 2 pernah berubah. Gitu. Tapi nggak ada yang bilang lama. Nggak ada yang pulang.
mau khutbah. Khutbahnya 1 jam. Edan, ada orang khutbah 1 jam. Saya pernah sholat di Beri Bogor, lantai berapa itu? 2 sama nanti adanya hujan. Lagi main di sana, bisa nanti sholat di situ. Khutbahnya 1 jam. Jam 12 mulai, jam 10 baru kelar. Belum sholat Pak. Harusnya edan. Khutbah 1 jam. Yang jadi celakanya orang ceger lagi khutbah. Betul ya bukan saya. Kata Rasulullah itu al-qayyis, orang yang cerdas itu apa? Kalau khutbah Jumat, khutbah hari raya pendek, itu yang cerdas itu. Orang cerdas. Khutbahnya pendek, sholatnya panjang, itu baru cerdas. Jadi kebalikannya, kalau khutbahnya panjang, sholatnya dipendekin, orang doon. Jadi bapak bisa mencari kira-kira khotib yang bagus yang mana? Khotib yang cakep yang mana? Khotib yang sesuai dengan Rasulullah SAW yang mana? Yang khutbahnya pendek, sholatnya panjang. Tapi kalau lagi tidur, bapak kan tidur semua, pendek amat tuh khutbah. Padahal udah setelah sholat, udah nggak sholat, pingsan tadi. Kebetulan di belakang kan gitu. Ya Allah, ada yang kayak gitu. Ya Allah, ada aja yang gitu. Bisa makan rokok ini. Ya biar kata. Jadi itu khutbah ya. Khutbahnya dimakan. Sholat panjang. Bedanya kalau sholat Id tambahin takbir. Kalau Jumat langsung tanpa takbir. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lidinil Islam. Seperti itu. Wa syahadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus saja itu. Itu Jumat. Ya. Sholat Jumat dengan sholat Id. Nah, sholat Idul Adha, Idul Adha dan Idul Fitri, sholatnya sunnah. Berbeda dengan sholat biasa pada umumnya. Kalau sholat yang biasa itu tanpa takbir, hanya takbir untuk ikhram saja. Takbiratul ikhram, Allahu Akbar. Setelah takbiratul ikhram langsung baca doa iftitah. Habis baca doa iftitah lalu baca Fatihah, baru baca surah. Kalau sholat Id, 2 hari raya baik Idul Fitri atau Idul Adha, setelah takbiratul ikhram Allahu Akbar, maka disunnahkan takbir 7 kali rakaat pertama dan 5 kali rakaat kedua. Siwa takbiratul ikhram wa siwa takbiratul intiqal. Selain takbiratul ikhram. Jadi takbiratul ikhram Allahu Akbar itu takbiratul ikhram. Setelah takbiratul ikhram takbir 7 kali lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir yang nomor 7 itu harus berbeda bunyinya. Makanya harus berbeda. Yang pertama Allahu Akbar panjang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar sama ya? Allahu Akbar. Yang kedua juga Allahu Akbar. Yang kedua juga Allahu Akbar. Turun. Itu menunjukkan selesai itu takbir nomor 7. Jangan ngegas mulu. Lah repot nanti kita. Jadi imam itu harus paham ya Pak. Mindahin sesuatu harus paham. Sama halnya kayak Bapak bawa mobil, tanya Pak Rasim. Pak Rasim itu bawa mobil tuh. Bawa mobil itu kalau merubah persneling itu harus bagus, harus cakep. Dari gigi 1 ke gigi 2 bagaimana? Gigi 2 ke gigi 3 bagaimana? Jangan gejrot aja. Biar ada jalan tuh jalan, cuma kan yang ikut senang gitu Pak. Senang betul. Perutnya jadi goyang gitu. Mual. Saya pernah dibawa mobil nggak jauh banget sih Pak. Cuma dari sini ke Jatiwaringin situ. Itu yang bawa ternyata sopirnya sopir mobil buat gitu Pak. Mana Pak? Baru jadi gitu. Maksudnya baru jadi itu apa ya? Baru bisa. Mungkin Bapak kenal kali Widi itu orang itu.
Murid saya tuh paling bangun, tapi bisa bawa mobil. Bisa bawa mobil, bisa. Aja kalau mau, senang aja Pak. Mau nyampe banyak, itu saya enak Pak. Kalau saya, cek ini doang. Tapi kalau sama supir profesional, saya pernah dibawa masuk ke profesional, bagus lah. Dia pernah dibawa hari ini. Dari Jakarta menuju Wonosobo, enak banget. Itu pantat itu kayak gak ada bisul, asik. Wah, bener enak ya. Mobilnya betul-betul enak. Nginjak mobilnya enak, ngukur gasnya enak, personilnya pindahin dikit itu nggak ribet gitu. Jadi nggak takut kita sebagai sholat. Kalau penumpang, kalau lagi sholat jadi jamaah, imamnya takbirnya lucu, takbirnya salah, takbirnya keliru panjang pendeknya. Maka dalam posisi itu Bapak akan kagok. Makanya Bapak dari sujud nih, dari sujud ya, dari sujud kedua mau pindah ke rakaat kedua, sujud kedua di rakaat pertama. Maka sunnahnya takbirnya panjang. Allahu Akbar. Dia tuh berdiri tuh. Coba kalau Bapak di rakaat pertama, sujud kedua di rakaat pertama, mau pindah ke rakaat kedua, imamnya bilang Allahu Akbar. Persepsi Bapak apa? Duduk. Pas duduk. Pas duduk ternyata imamnya ngeprem, bintang. Nah itu salah apa? Salah ganti rosemary depan. Terang banget nih. Dari sujud duduk di antara dua sujud. Mau sujud kedua gitu ya. Maka jangan panjang-panjang. Duduk aja, duduk. Allahu Akbar. Tuh, duduk. Nah kan setelah baca Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwani. Kan mau sujud ke bawah tuh Pak. Enggak sebanyak-banyak. Allahu Akbar. Cukup. Maka makmum tuh berarti pendek. Lu sujud tuh. Sujud. Giliran berdiri, mau berdiri baru Allahu Akbar. Panjang. Dari ruku menuju sujud panjang. Allahu Akbar. Ya. Dari ruku kepada iktidal panjang ya Allah. Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Jangan boleh pendek gitu. Walaupun enggak ada aturannya gitu ya, enggak sampai dosa. Tapi Sami'allahu liman hamidah panjang gitu. Sami'allahu liman hamidah. Panjang. Rukunya dari iktidal sampai sujud panjang itu. Itu baru ngerti aturan. Itu jangan sembarangan. Main enaknya aja. Takbiratul ihram panjang. Allahu Akbar panjang. Mungkin orang Allah. Panjang itu. Allahu Akbar. Seperti itu ya. Sampai itu juga begitu. Sholat dalam posisi takbir yang 7 kali seperti itu. Yang 5 kali orang kedua kan. Allahu Akbar selain takbir perpindahan, takbir dari sujud kepada rakaat yang berikutnya. 1. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kelima baru pendek. Allahu Akbar. Itu berarti kita udah baca. Si imam mau baca Fatihah. Itu sudah ada itu sekarang kayak gitu tuh ada. Jangan panjang semua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu panjang semua. Bingung aku. Kapan kelar ini? Itu makanya. Nah, itu harus ada aturan, tata cara teknis bagaimana kita melaksanakan sholat. Gitu ya. Jadi sholat itu setelah takbir rakaat pertama 7, takbir rakaat kedua itu 5, maka sholatnya normal seperti sholat pada umumnya biasa. Bisa dipahami Pak ya? Bisa dipahami. Itu 2. 1 ya, Eid itu 2 rakaat 2 Eid. Idul Fitri yang istilahnya jadi 1. Yang kedua sholatnya wal kusufani, yaitu
sholat dua gerhana. Sholat dua gerhana, baik gerhana rembulan atau gerhana matahari. Kapan aja waktunya? Kalau gerhana bulan jam 1, berarti sholatnya jam 1, Pak. Jangan aneh. Sholat gerhananya terjadi jam 1, sholatnya 9 malam. Kotor. Jadi sholat gerhana saat terjadi gerhana. Walaupun pada waktu-waktu tertentu kita nggak boleh sholat, misalkan barisan asar gitu ya. Ternyata terjadi gerhana matahari jam 4 sore. Kita kan ada sholat asar, nggak ada sholat tuh. Nah ini sholat namanya data sabab. Sholat yang punya sebab. Sebabnya apa? Sebab ada gerhana, maka kita disunahkan sholat gerhana. Sholat gerhana juga sama seperti sholat id dan juga sholat Jumat. Ada khutbahnya. Khutbah sholat gerhana itu sama seperti khutbah sholat id. Nah, karena dia sholatnya sunnah, maka khutbahnya juga 2 kali khutbah. Kapan khutbahnya? Sesudah sholat dulu baru khutbah. Itu ya, sama seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Sholat dulu baru khutbah. Nah, bedanya apa? Ini yang jarang terjadi, Pak. Kalau sholat khusuf, baik khusuful qamar atau khusufus syamsi, sebelum baca alhamdulillah, sunnah diawali dengan istighfar. Kalau id, khutbahnya tadi pakai takbir. Kalau dua gerhana khutbah itu sebelum melakukan khutbah, maka sunnahnya istighfar. Khutbah pertama istighfar 9 kali. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. 9 kali. Baru alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Terus begitu. Nah, khutbah kedua, kalau istighfar 9 kali berarti istighfar khutbah kedua berapa? 7. Sama seperti ini. Kalau ini cuma pakai takbir, kalau dia pakai istighfar. Kami Pak ya? Sholatnya yang unik. Kalau khusuf itu sholatnya yang unik. Sholat khusuf atau sholat dua gerhana itu adalah sholat yang 2 kali ruku, 2 kali sujud dalam 10 rakaat. 2 kali berdiri, 2 kali ruku, 2 kali berdiri. Misalkan kita sholat sunatul khusuf, saya niat sholat sunnah gerhana 2 rakaat. Allahu Akbar misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ini kan baru sekali. Baca ayat. Yang pendek ini jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Harusnya ruku. Allahu akbar. Ruku. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Habisnya iktidal, harusnya sujud. Ini enggak sujud. Baca Fatihah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Lagi. Sami'allahu liman hamidah. Tidak lagi. Baru Allahu akbar sujud. Sujud, Allahu akbar, wabidzirli warham. Lalu baca lagi sujud lagi, Allahu akbar sujud. Subhana rabbiyal a'la. Berdiri, Allahu akbar. Dihitung 1 rakaat. 2 kali ruku, 2 kali berdiri, 2 kali sujud. Ini namanya salat khusuf. Baik khusuful qamar atau khusufus syams. Baik gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Paham apa enggak, Pak? Sunnahnya kalau gerhana matahari dan gerhana bulan itu baca suratnya panjang-panjang. Sunnah tuh kalau lagi gerhana itu
baca suratnya Al-Baqarah. Kalau di musola ada sholat gerhana baca Al-Baqarah kalau marah semuanya. Kalau marah udah tidur pas saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesunahan gerhana baik gerhana bulan atau gerhana matahari dijahar. Bacaannya dikencangkan, bacanya dikencang. Lalu khusuf baik khusuful qamar ataupun khusufus syams itu sunnahnya setelah melaksanakannya bagi-bagi sedekah, bagi-bagi makanan, bagi-bagi minuman, itu sunnah. Dan itu yaitu menunjukkan bahwasanya dua gerhana ini salah satu tanda-tanda atau ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kebesaran Allah jangan disangkut pautkan dengan hal-hal yang mistis. Tidak boleh. Dulu orang jengkel kalau ada gerhana matahari ataupun gerhana bulan, maka kalau lagi lahiran suruh masuk ke tempayan. Benar ya Bu? Ke tempayan, suruh masuk ke dalam bawah apa namanya? Orang tempat itu biar apa biar nggak cemong mukanya. Nah, kalau saya cemong nggak cemong nggak ada. Atau sholat gerhana itu sebagai bentuk apa namanya murkanya makhluk-makhluk Allah, atau kata orang Jawa dulu matahari itu lagi dimakan sama Bathara Kolo. Bathara Kolo dia. Tahu Bathara Kolo Pak? Ya kalau dulu saya dikasih cerita begitu, katanya kalau orang Jawa itu mengaitkan Bathara Kolo itu raksasa dimakan sama Bathara Kolo katanya, ditelan katanya, habis makanya hilang. Gitu. Makanya orang-orang yang lahir di antara dua gerhana itu akan jadi pemimpin besar, jadi pemimpin besar. Katanya. Kalau yang lainnya kan aku sih sama aja. Kan, lihat nama kan, Agus misalkan gitu. Gedenya, ya dia emang lah. Bathara Kolo itu Bathara Kolo. Katanya begitu. Nggak ada. Bahkan Rasulullah pada saat gerhana terjadi itu anaknya putranya Rasulullah wafat itu Pak. Ibrahim, dia tidak kita perlu rumah. Mata Ibrahim fi ahdi Rasul. Wafat Ibrahim di zaman Rasulullah SAW. Ibrahim itu anaknya Rasulullah. Jadi istrinya Rasulullah yang punya anak itu cuma 2 orang. Satu Siti Khadijah, yang 2 Ibrahim. Ibrahim ini dari Selir. Jadi Rasulullah pernah perang menaklukkan pusat itu Mesir. Lalu kerajaan Mesir ngasih wanita namanya Maria Al-Qibtiyah, itu bangsa Mesir. Lalu dinikah sama Rasulullah, dikawin sama Rasulullah, punya anak namanya Ibrahim. Selebihnya dari Siti Khadijah semua. Istri-istrinya Rasulullah kagak sama sekali punya keturunan yang lain. Kenapa nggak punya keturunan? Selain saya, saya nggak punya keturunan. Yang lain itu nggak ada punya keturunan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu nikahnya nikah akhirat. Ingat Pak, Rasulullah itu nikahnya nikah akhirat. Jadi nikah itu ada nikah dunia, ada nikah akhirat saja. Ada nikah dunia dan akhirat. Yang nikah akhirat itu Rasulullah. Nikah buat urusan akhirat saja. Tapi nggak ada setrum. Udah nggak ada setrum malah. Rasulullah menikahi Juwairiyah. Rasulullah baru usia 60-an. Saya berapa tahun sih ketemu sama Juwairiyah. Rasulullah 60, Juwairiyah itu hampir 90 tahun. Kira-kira cewek 90 tahun dipegang nyatu mau ada? Kebul Pak. Udah konslet itu. Udah konslet. Ya mohon maaf. Ini makanya nih. Maaf. Contohnya apa? Orang nikah dapat kesenangan, tapi nggak dapat akhiratnya. Nikahnya orang di luar Islam. Orang Nasrani sama Nasrani, orang Yahudi sama Yahudi, atau orang Islam sama orang Nasrani. Dulu tuh siapa? Eli didiakan sama Jamal Mirdad. Yang Mirdad ya? Atau Muslim. Tidak punya itu. Kesenangan dapat, tapi akhiratnya tidak dapat. Anaknya Rasulullah dari Siti Khadijah. Agak ada yang ngapal, Ada botot ya? Iya. Munawaroh dari mana? Oh, dari apa? Udah bukan ada ngapal, ada apa? Pertama,
Abdullah, Ibrahim, Ummi Kulsum, Fatimah. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Fatimah. 7 anak Nabi. Pak, maaf, ini ada bocoran nih dalam kitab tauhid. Yang nggak hafal keluarganya Nabi, anaknya Nabi, atau istrinya Nabi, nggak masuk surga. Coba kawan, istrinya Rasulullah berapa? Berapa ya? Berapa? Iya, berapa dulu? 7. Benar kagak? Benar apa kagak? 9. Istrinya 9. Nah, sebutin. 1, 3, 2. Fatimah anaknya. Khadijah, terus Aisyah, terus Marwana, Marbu'ah, Sarbu'ah. Bohai. Cari. Namanya Nabi Muzdalifah. Ayatul awal. Ini tempat melakukan hubungan spesial pertama kali manusia. Itu di Muzdalifah. Namanya Muzdalifah. Dinamain ke Muzdalifah tuh. Itu kan kawin. Itu wajar. Tukang kawin. Wajar. Apalagi